Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan melanjutkan video yang sebelumnya, di mana pada video-video sebelumnya kita telah menggambar skematik dari sebuah rangkaian. Nah, bagaimana mengkonvert ataupun membuat PCB layoutnya? Mari kita simak video berikut ini. Oke, kita buka dulu isi edanya. Nah, selanjutnya kita lihat project yang kita akan buat untuk menjadi PCB adalah project yang berkaitan tentang ATTINI85 yang sudah kita gambar sebelumnya ya, ATTINI85 yang bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah kita buat semua rangkaian. Anggap saja nilai nominalnya ini sudah lengkap dan sesuai. Nah, untuk menggambar PCB, kita klik design, convert to PCB. Nah, kalau ada pemberitahuan seperti ini klik no keep going. Nah, akan muncul sheet baru, yaitu yang berkaitan tentang PCB ini. Ini ukuran-ukurannya, ini adalah chopper layernya, tebal tipisnya layernya, tembaganya, kemudian boardnya mau rektangular apa round rektangular. Nah, nanti akan kelihatan. Ini bisa kita atur nantinya. Kita pilih rektangular saja yang umum biasa digunakan. Kalau round rektangular di sisi pojok-pojoknya itu melingkar ya, setengah lingkaran, seperempat lingkaran. Nah, kalau rektangular akan siku ya, sirkular berarti melingkar keseluruhan. Kita apply saja. Nah, ini akan membentuk rektangular seperti ini. Nah, ini bisa kita pindahkan atau geser, ataupun kurang panjang ya kita bisa panjangkan, kita sesuaikan ya. Untuk lebih ideal, kita ambil koordinat, ini koordinat titik 00, kita ambil titik koordinat positif saja ya. Ambil positif, X-nya kita mulai dengan X 0, nah, ambil 0, NX-nya adalah positif. Kita coba 7 mili misalnya, 700 mili. Oh, bukan berarti. Kebalik 200. Minus 200. Kita set lebih lebih proper. Kita letakkan di sini saja. Setup secara manual. Oke. Kenapa kok kita harus men-setup ini? Gunanya apa? Ini adalah gunanya area tempat kita mendesain ya. Tempat kita mendesain itu batasnya adalah seperti ini. Jadi
Ini adalah batas ya. Batas menggambar nantinya jalur-jalur yang kita buat tidak boleh melewati ini semua ya. Tidak boleh melewati ini semua. Nah, ya. Ini kita ambil ke garis 0. 0 sudah. Oke. Sudah. Yang pertama kali kita lakukan adalah identifikasi dari cara menggambar PCB itu ya. Idealnya adalah kita identifikasi mana input. Ini kan port-port input ya. Ada USB, ada header tegangan input, outputnya berupa pin-pin. Nah, kita pisahkan antara input dan outputnya biar lebih mudah. Inputnya yaitu ada USB tadi. Nah, kita klik. Nah, biasanya input itu biar lebih mudah di sisi kiri, outputnya di sisi kanan. Nah, ini kan USB-nya masih menghadap seperti ini ya. Nah, agar pinnya jalurnya lebih mudah, ini diletakkan di sisi kanan. Kita coba letakkan di sisi kanan. Untuk merotasi, diklik saja bagian ini, kemudian kita sambil klik, ditahan, kemudian klik R. Klik R, nah, huruf R. Nah, ini akan rotasi ya. Terus kemudian kita drag. Berikutnya adalah ini inputnya. Kemudian berikutnya adalah input tegangan, ada di sini. Ini klik R juga. R. Nah, saya sudah memisahkan inputnya. Lebih enak seperti ini misalnya. Seperti ini, cari jalur yang berdekatan gitu ya. Jalur yang berdekatan. Kemudian ini dekat dengan tegangan, ini regulator, jadi kita taruh di pin masuk. Pin masuknya berarti kalau seperti ini terbalik ini. Kita rotasi kembali. Nah, ini lebih simetri. Kemudian kita letakkan outputnya ada di sisi kanan. Oke, ini outputnya ya, sepertinya lebih proper seperti ini. Oke, letakkan dulu yang paling berdekatan di mana. Lebih mudahnya kait dengan tegangannya. Baru terlihat lebih simpel ya. Oke. Untuk informasi bahwa warna di sini ada warna merah. Warna merah ini adalah menunjukkan bahwa dia berada di top layer, sisi paling atas. Artinya kalau dia berwarna merah seperti ini, kita sedang menggunakan sisi atas. Kalau kita pengen menggunakan sisi bawah, misalkan komponennya diletakkan di bawah, maka ini harus kita mirror ya. Klik ini, kemudian mirroring. Mirroring ada di kanan. Mirroring, cari mirroring. Lupanya mirroring. Nah, ini, harusnya ini. Ini hanya rotasi harusnya.
Harusnya untuk mirroring ada di ini, kok tidak tampak. Kok kita simpan dulu. Mirroring muncul. Kok tidak muncul untuk mirroring. Untuk membalikkan mirroring. Nah, ini muncul yang ini muncul mirroring. Ini bisa diletakkan di atas ataupun di bawah. Kita blok. Muncul mirroring, atau kita masukkan dulu semuanya. Mirroring. Oh, untuk merubah, saya lupa ya, bukan mirroring dengan itu ya. Untuk merubah dia menjadi top layer atau bottom layer, ini ada di sini ya, ditaruh di bottom layer. Nah, otomatis berubah. Kalau biru berarti dia berada di layer bawah. Kalau di atas, ini di atas berarti layernya. Nah, kalau kita rubah bottom layer, dia ada di bawah. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau seandainya kasusnya seperti ini, kasusnya seperti yang kita gunakan seperti ini, agar lebih mudah dalam pemasangan ya, satu layer saja berarti kan, karena ini seragam kan, seragam kita letakkan di layer bawah saja, USB-nya di layer bawah, sedangkan yang di layer atas hanya ini, hanya input outputnya. Karena ini kalau seperti ini kan hole, ada lubang, berarti dia lubang dari atas ke bawah. Kalau seperti ini kan pad ya, pad yang dari yang hanya ada satu sisi saja, bukan tidak ada lubangnya. Oke, kita taruh di layer paling bawah ya. Kita taruh layer bawah semua, layer bawah, layer bawah. Kemudian ini juga layer bawah. Kita blok saja. Blok saja semuanya. Ditaruh di layer bawah. Ini belum terblok, layer bawah. Ini layer bawah. Sudah di layer bawah semua, kita susun kembali ya, susun kembali masing-masing komponen tadi. Ini hadapnya, hadap ke kiri seperti ini. Ini juga
Nah, ini seperti ini. Kemudian ini input ya. Ini input. Kita lihat satu persatu dari USB-nya V+, ini ada dioda, berarti ini D1. D1 dekat dengan ini, dekat dengan USB ya, D1 ini. Nah, berarti kita dekatkan dengan USB D1. D1 kita dekatkan dengan USB. Oke, berikutnya adalah kita ambil sisi USB dulu. Kemudian ada D2 dan D3. Ini D2 dan D3, D2 dan D3. Ini D2, D2 dan D3. D3. Ini ada di sini, ini berdekatan ya. Sama-sama kebalik berarti D2-nya madepnya ke sana berarti. Nah, karena ada jalur yang dekat ya. Oke. Saya kira seperti ini. Posisi D2 dan D3-nya di atas karena ini jalurnya, ini satu jalur dengan jalur bawah, ini satu jalur di atas. Berikutnya adalah adanya R1 dan R2 yang mengarah di D2 dan D3. Adanya R1 dan R2 ini. R1 ini terbalik. Nah, kemudian ada R2 di sisi bawah. R2. Ini R2. Nah, ini ada jalur yang di bawahnya seperti ini tidak boleh ya. Harus kita cari cara lain agar tidak melewati sisi bawahnya ini. Sisi bawah diodanya itu ya. Gimana ini caranya? Kita coba cari cara lain. Jadi ini harus didekatkan ke sini. Ini harus ada setelah tetap ya, ini tetap di bawahnya jalur. Kalau seperti ini, kita susun seperti ini. Coba kita lihat. Ya, nyusunnya memang harus seperti ini ya. Biar tidak ada jalur yang ada di bawah yang bersimpangan. Kemudian berikutnya adalah ini sisi input ada ini, kemudian ada C1 C2 yang ke 5 volt ini ya, C1 dan C2 yang ke 5 volt. Oke, ini sudah Oke, berikutnya ada C1-nya. C1, oke, ini C1-nya.
kita dekatkan di sisi sini. Karena ini input ya, input tegangannya. Kemudian kita tarik seperti ini. Oke. Berikutnya adalah LED di output. Output ini LED indikator. Kalau ada tegangan 5 volt dia nyala. Berarti berada di sekitar sini berarti ya. LED tegangan. Oh ini. Jadi di sini 5 volt. 5 volt. Untuk nyala ya. Ini kemudian ada R-nya, ini R. Oke. Oke, bisa kita masuk selipkan di sini. Nah, ini ada R, ini ada LED-nya. Oke. Berikutnya ada LED output di sini ya. Atau ini bisa di atasnya seperti ini. Ya, bisa di atasnya. Biar lebih padat. Oke. Berikutnya adalah kita susun yang LED. Ini ya, LED. LED-nya inputnya dari pin 6. Pin 6 berarti yang ini mas input ya. Oke. Oke, ini seperti ini. Ini adalah resistor yang ada di LED. Mungkin kita coba tata seperti ini dulu. Kemudian ini kita masukkan di sini. Ya, sekitar sini ya. Oke, sekitar sini. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara kita menggambar jalur. Menggambar jalur kita pakai ini, klik ini jalur. Terus kemudian ada ukurannya ya, ukurannya. Nah ukurannya. Ukurannya. Nah ini klik routing ini ukurannya adalah ini. Ukurannya adalah ini 0,254 mm. Kalau pengen lebar ya 0,25, 0,551, 2 kali lipatnya misalkan. Ini lebih besar lagi. Ya, lebih besar lagi. Oh, tadi 0,25. 4 lebih kecil ya, lebih kecil ya, lebih kecil. Oke, kita coba routing dulu. Baik, enaknya kita routing dari inputnya dulu. Misalkan kita routing inputnya. Nah, ini secara otomatis kalau kita mengklik biru ini ya routingnya bawah ya, yang biru. Kalau di sini kita klik merah ya, routingnya nanti akan berubah jadi merah ya. Kalau padnya merah. Oke. Terus kemudian ini ada data ke sini. Oh,
sudutnya 45 tadi ya. Kalau 90 kurang baik ya. Jadi dalam menggambar PCB itu kalau bisa dihindari yang sudut-sudut 90 derajat. Nah, siku gini ya. Ini dihindari karena mudah terkelupas di sisi lain kalau kena goresan kalau siku itu. Jadi misalkan di seperti ini ya, di sisi ujungnya yang siku ini akan mudah terkelupas kalau tergores, ataupun ini tidak akan baik untuk arusnya ya, arus yang melewatinya kalau dia bentuknya siku. Jadi lebih baik gunakan yang 45 derajat ini. Kemudian ini ada jalur. Nah, ini sepertinya jalurnya terlalu kecil ya, 0,25. Ambil yang lebih besar, 0, kali 2 misalkan 254, atau kita ambil satuan mil. Nah, satuan mil lebih mudah, satuan inch, satuan mil saja, satuan mil. Ambil 20 mil, 20 mil, lebih lebar ya, 20 mil. Biasanya kalau kita menggambar jalur yang paling paling bisa diterima di Indonesia, yang bisa dikerjakan di Indonesia, produsen-produsen PCB itu 12 mil, ini paling kecil. 12 mil. 12 mil ini paling kecil yang bisa dikerjakan. Kita ya kalau membuat sendiri kira-kira paling kecil ya 20 mili ya, 20 mil bukan mili. 20 mil, 20 mil seperti inilah. Ini masih memungkinkan bagi kita untuk membuat jalurnya ya. Oke, kita hubungkan semuanya. Nah, oh ini 20 mil terlalu besar ketika saling berdekatan seperti ini. Ambil sisi di bawahnya ya. Bisa 18 mil untuk jalur-jalur yang saling berdekatan seperti ini. Kalau di software ini sudah otomatis kalau ada yang berdekatan itu, nah ini yang putih-putih di luar ini menunjukkan bahwa saling berdekatan, mohon dihindari gitu ya. Nah, ini kalau sudah bisa di jalur seperti ini berarti sudah aman ya. Sudah aman, tidak saling berdekatan dan tidak mengganggu. Berikutnya ambil semuanya, kemudian ada ini. Oke, yang sisi ini nanti ambil dari luar, ambil inputnya dulu. Yang penting di sisi input sudah terhubung semua ya. Oke. Oh, ini belum sejajar kapasitornya.
Nah, bagaimana kalau percabangan seperti ini? Ini lebih ideal jika ada seperti ini ya. Ada Y seperti ini ya, bentuk Y seperti ini ya. Nah, ini ada bentuk persimpangan seperti ini ya. Yang di bentuk Y seperti ini. Ini akan lebih ideal jika ada persimpangan ya, bukan siku tadi ya. Oke. Nah, ambilnya seperti ini, model siku ya. Nah, seperti ini. Terus ini juga dikasih bentuk Y. Oke, terus klik lagi, ini juga bentuk Y. Ya, ini lebih, ini juga untuk seperti ini. Hindari siku-siku tadi ya. Nah, terus kita lanjutkan. Kalau sudah disusun, itu lebih mudah ya. Lebih kelihatan tertata tadi ya. Oke. Ini masuk ke sini. Ini masuk ke sisi luar. Dan yang ini masuk sisi dalam. Kalau dia IC-nya IC data, itu tidak masalah masuk sisi dalam. Kalau dia tadi adalah tegangan besar, kemudian ada jalur di bawahnya sini, mohon dihindari ya. Misalkan ini tegangan untuk jalur tegangan besar, kemudian sisi atasnya adalah IC untuk data. Ini dihindari karena adanya medan magnet yang bisa mengganggu jalur datanya di IC ini ya, chipsnya itu ya. Jadi kalau IC-nya ini IC data tidak masalah. Ini yang kita gunakan adalah microcontroller. Ini adalah IC data, berarti tidak masalah ditaruh sini. Nah, ini sisa beberapa. Oke. Ini bisa dari luar. Ya. Yang ini juga bisa dari sisi luar. Ya. Kemudian yang ini belum. Ini bisa dihubungkan. Ini
bisa saling dihubungkan. Berikutnya ada ini ground yang masih belum terhubung ya. Ini bisa ngambil sisi luar. Sisi luar. Ini jaraknya terlalu sempit, bisa kita geser komponennya terlebih dahulu. Skip. Ya, kita geser. Ya, seperti ini ya. Jadi dalam menggambar PCB ini butuhkan ketekunan karena prosesnya memang dibutuhkan ketekunan untuk menghubungkan seperti ini ya, biar tidak ada yang terlewat tidak ada jalur yang terlewat, kemudian tidak ada jalur yang tumpang tindih misalkan. Nah, jalur tumpang tindih akan bisa merusak komponen ya, bisa konsleting misalkan, itu yang terjadi. Kita hubungkan kembali, kita hubungkan ini dulu. Oke, oh ini bisa ambil jalur di sini ya. Oke, bisa ambil jalur di sini. Saya Ctrl Z dulu. Saya ambil jalur terdekatnya adalah ini bisa ngambil jalur yang ground yang ada di sini. Nah, kemudian ground ini kita hubungkan lewat jalur luar. Oke. Kemudian yang belum, ini ada jalur ground yang juga belum ya. Oke, sudah. Tinggal satu jalur nih. Ini terjepit, bisa kita berikan jumper ya. Ini cara kalian saya memberikan tutorial memberikan jumper. Pertama kita klik ini jalur seperti biasa, kemudian kita tentukan titik jumpernya di sini. Kita klik, terus kemudian seperti ini kita ganti choppernya yang atas ya. Ubah chopper yang atas. Ubah chopper yang atas. Oke, terus ya, nah diklik ini, klik top layer, terus kemudian nah, klik misalnya sampai sini ending, terus kita klik lagi di bottom. Nah, otomatis membuat titik ini. Inilah titik yang dinamakan via ya. Via yang kemarin kita pelajari, titik yang disebut via. Ini sudah semua, ini tinggal kita geser ya. Kita geser. Oke, ini seperti ini. Artinya ini jumper yang dihubungkan lewat atas. Kalau PCB kita double layer, ya lebih mudah. Ada layer ke atas. Namun kan mubazir, kita hanya menggunakan satu
jalur saja untuk yang jalur atas. Nah, berikutnya kalau sudah ini kan terlalu mepet ya, bisa kita sesuaikan, kita blok, kemudian geser ya. Kita drag ya, dengan cara diklik terus di drag, diklik, tahan, drag ya, geser. Oke, sudah, klik di luar. Oke, sudah. Berikutnya adalah kita sesuaikan batas-batasnya. Oke, batas-atasnya. Oke, nah ini sudah hampir jadi. Selanjutnya agar lebih baik, lebih estetisnya lebih baik, kemudian ada tidak dalam peleburan itu tidak terlalu lama dalam peleburan nanti. Ini kita berikan poligon ya, region. Saya lupa yang mana. Ya, ini solid region ke poligon ini ya. Solid region, ini klik di sini, kemudian terus klik di ujungnya, terus klik ujung satunya. Oke, klik yang berikutnya. Nah, untuk keluar dari menu ini, klik escape, ESC. Nah, sudah. Ini belum tepat ini. Ya. Nah, sudah ini kan full. Nah, kita double klik. Kemudian di sini netnya adalah GND ya, ground GND. Harusnya terhubung ya. Harusnya terhubung di sini namanya apa ya, GND. GND harusnya terhubung. Kok tidak terhubung? Tidak terhubung. Harusnya terhubung GND. So, kita coba groundnya bukan ground ini. GND-nya mungkin GND yang ini. Kita coba saling hubungkan ground. Bukan, kemudian design, update TCP, no, keep going. Masih. Oh, kok tidak terhubung. Bukan ini ya. Coba chopper area. Oh, yang chopper area ini mungkin ya. GND. Iya, yang chopper area, sorry. Bukan yang solid ya, ini chopper area. Yang digunakan adalah chopper area untuk melapisi seluruhan. Oke, nah sudah. Nah, ini yang saya maksud adalah seperti ini. Kita terhubung dengan GND tadi ya, ground. Kalau kita klik ini, ya ini GND terhubung. Nah, ini memberikan blok. Nah, dalam fabrikasi PCB nanti akan lebih mudah karena kita hanya menghilangkan area-area yang kecil ini ya.
Kalau ingin misalkan Pak ini kurang lebar, terlalu mepet, ini bisa kita lebarkan dengan bisa kita lebarkan clear-nya 20 mil. Oh, bukan lebar itu ya. 10 mil tetap. Area clear-nya mana clear-nya? Oh, bukan yang dimaksud kayak. Nah, ini yang kita klik adalah yang garis putus-putus ini ya. Nah, ini clear-nya coba kita naikkan 20. Nah, lebih lebar lagi area clear-nya. Kalau kita ingin lebih lihat lagi 40 misalkan. Nah, lebih renggang lagi ini ya, lebih renggang lagi. Namun idealnya ya tadi ya 20. 20 ini sudah ideal. Nah, ini kita kembalikan lagi ke tempatnya. Oke, kita klik lagi. Update PCB. Juga belum berubah. Harusnya berubah. Harusnya berubah. 25. Ya, sudah berubah. Kembalikan 20. Ya, sudah. Ini kita yang kembalikan. Nah, oke, sudah selesai. Ini adalah hasil PCB kita. Bisa kita simpan, save. Hasilnya seperti ini. Kemudian di EDA ini, isi EDA ada fitur 3D-nya ya. Fitur 3D. Nah, ini kita bisa melihatnya secara 3D. Berarti ini R3 masih di top chopper. Kalau kita lihat bottom choppernya, bottomnya ada jalurnya ya. Ada jalurnya. Nah, yang top choppernya full, tidak ada jalur. Nah, inilah bagaimana cara membuat PCB dari isi EDA yang ini belum disimpan. Ini sudah disimpan. Nah, selanjutnya kalian coba desain PCB tadi dan dikumpulkan. Ini bisa dikumpulkan, diekspor ke PDF ya. Bisa diekspor ke PDF. Nah, diekspor bottom layernya kita centang. Top layernya enggak usah karena kita ya nggak apa-apa, top layernya hanya ada satu tadi ya, berarti satu. Kemudian bottom silk dicentang, kemudian kita ekspor. Ekspor ini bisa black on white atau hitam putih, jalurnya hitam, kertasnya putih, atau white on black, jalurnya putih, kertasnya hitam, atau full color. Nah, untuk tugas gunakan full color saja. Kita ekspor. Nah, ini ada di download ya. Kita save di download. Kita lihat di download. Download.
Get modified terakhir. Nah ini sudah terprint. Kalian print seperti ini bukan print, kalian kumpulkan yang PDF ini dan 3D-nya. 3D-nya juga bisa diekspor. 3D-nya apakah bisa diekspor? Oh, ternyata tidak bisa ya 3D-nya. Fitur 3D-nya kalian screenshot saja. Screenshot 2 kali gitu ya. Screenshot 2 kali. Nah, menggunakan screenshot 2 kali. Pilih areanya, bisa di screenshot ya. Screenshot menggunakan fitur yang ada di Windows ataupun yang ada di OS kalian, silakan di print screen tadi ya. Jadi dikumpulkan berupa PCB-nya dan screenshot 3D-nya. Demikian video kali ini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.